3 batch 1 dari mata kuliah pengantar manajemen STIS dari Bandung. Kami adalah mahasiswa semester 1. Pertama-tama dari saya, nama saya Restu Adrian Hakim dengan NPM 101121230. Lalu ada dua rekan saya, silakan perkenalkan. Nama saya Kurniawan Aditya Martin dengan NPM 101121237. Lalu ada yang sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beka Aliansa dengan NPM 101121236. Ya, di sini kami akan menjelaskan satu materi tentang perencanaan bisnis. Untuk selanjutnya langsung saja videonya. Ya, tidak. Oke, next operator. Oke, dalam perencanaan pasti ada pengawasan. Oke, lalu apa sih hubungan perencanaan sama pengawasan? Berikut adalah materi. Pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan timbal-balik di mana pengawasan menjamin pelaksanaan kerja. Supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam sebuah perencanaan. Nah, dalam menyusun perencanaan ada dua aspek penting, yaitu yang pertama tujuan atau hasil yang ingin kita dapatkan atau target, bisa disebut dengan goals kita. Lalu yang kedua ada rencana. Rencana itu adalah dokumen yang menentukan kerangka bagaimana tujuan itu akan terpenuhi. Oke, next. Lalu di dalam perencanaan pasti ada tahapan penyusunannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di antaranya yang pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Oke, yang pertama itu kita ketika melakukan perencanaan kita harus mempunyai tujuan yang pas dulu atau tujuan yang pasti dulu. Lalu yang kedua, setelah kita punya tujuan, lalu yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Nah, jangan hanya kita berambisi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tapi kita juga harus menganalisis dulu keadaan kita saat ini dan kita harus mengkondisikannya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nah, di sini ada analisis bagaimana kita apa sih yang akan kita dapatkan kemudahannya atau kesempatan-kesempatan apa saja dan hambatan apa saja yang akan kita alami gitu biar kita siap untuk menghadapi perencanaan ini. Lalu yang keempat adalah mengembangkan rencana. Nah, mengembangkan rencana jangan statis ya. Artinya apa? Jangan selalu di situ-situ saja. Berarti kita harus fleksibel. Oke? Sesuai dengan apa yang kita alami dan keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi gitu. Lalu yang kelima adalah mempertahankan pengendalian atau bisa disebut dengan konsistensi. Oke, kita dalam melakukan perencanaan, ketika kita beraksi di dalamnya, kita harus mempunyai suatu konsistensi agar tujuan ini bisa tercapai. Oke, next. Lalu di sini ada prosesnya. Ini juga tidak kalah penting adalah proses perencanaan. Oke, yang pertama mengembangkan visi yang jelas. Seperti yang telah disinggung tadi, kita dalam melakukan perencanaan kita harus mempunyai visi yang jelas atau tujuan yang jelas. Yang kedua adalah merumuskan misi ke dalam suatu pernyataan. Setelah kita mempunyai tujuan yang jelas, kita harus mempunyai misi ke dalam suatu pernyataan atau cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga adalah perakiraan perkembangan organisasi. Nah, di sini juga kita harus memprediksi nih perkembangan organisasi ini akan seperti apa dan bagaimana untuk kedepannya. Lalu yang keempat, analisis persaingan. Di sini gunanya untuk agar kita tidak selalu gagal, gitu kan? Kita harus melakukan analisis terhadap pesaing-pesaing yang ada sama dengan perusahaan yang akan kita buat. Yang kelima adalah penetapan sasaran dan tujuan. Di sini adalah bisa dibilang dengan sasaran kita membuat perusahaan ini untuk apa, untuk siapa, seperti itu. Atau target pasar kita akan seperti apa. Lalu yang keenam adalah pengembangan rencana kegiatan. Nah, setelah ada tujuan, setelah ada misi juga, setelah kita menganalisis, lalu di sini ada pengembangan kegiatan rencana atau menyusun rencana-rencana yang akan kita jalankan. Lalu yang ketujuh adalah pengerahan sumber daya. Di sini pengerahan sumber daya adalah pengelolaan sumber daya yang kita punya, bisa berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya. Next. Oke, yang terakhir di sini yang akan saya sampaikan adalah beberapa jenis perencanaan dari antara lain. Yang satu adalah perencanaan menurut fungsinya. Oke, terbagi menjadi dua, yaitu adalah secara strategi. Apa sih itu secara strategi? Adalah merupakan serangkaian formulasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
setiap unit aktivitas sehari-hari. Jenis aktivitas perusahaan ini mencakup perencanaan sekali pakai atau single use plan, lalu atau bisa dibilang perencanaan untuk beragam kegunaan atau standing plan, atau perencanaan berkeseimbangan atau berskenario atau continue plan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi-materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Restu yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi Restu. Dan yang kedua adalah perencanaan menurut Rico. Nah, poin pertama adalah nasional yang mencakup seluruh wilayah sebuah negara. Nah, di sini dalam perencanaan kita harus maju atau harus mendunia mengglobal. Nah, yang di poin kedua yaitu regional yang mencakup beberapa daerah berdasarkan pembagian sebuah rencana. Nah, di sini juga kita harus misalkan dalam rencana perusahaan kita harus di dalam satu perusahaan kita harus mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah tertentu yang pemasarannya cukup baik. Oke, next. Nah, yang ketiga perencanaan menurut jangka prasarana. Poin pertama, perencanaan jangka pendek meliputi 1 atau 2 tahun dengan melibatkan berbagai kegiatan. Nah, dalam jangka pendek ini kita harus melibatkan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Nah, selanjutnya perencanaan jangka menengah biasanya dibuat dalam bentuk satu dokumen untuk mencapai perencanaan jangka panjang. Nah, untuk mencapai perencanaan jangka panjang, di sini kita harus membuat dokumen itu adalah satu, jangan ada dokumen-dokumen yang lain agar tidak kewalahan. Nah, selanjutnya perencanaan jangka panjang merupakan suatu program sasaran dan tindakan yang disarankan oleh yang meliputi jangka waktu minimal 5 tahun. Nah, dalam jangka panjang ini kita dalam kurun waktu minimal itu dalam waktu 5 tahun. Nah, next. 4, perencanaan menurut objek fisik atau sarana dan prasarana. Nah, perencanaan menurut objek di sini kita dalam perusahaan misalkan dalam perencanaan kita harus mempunyai fisik, yaitu kita harus mempunyai kegiatan perencanaan. Nah, harus mempunyai juga misalkan lembaga atau perusahaan. Nah, di sini juga harus mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Non fisik kegiatan untuk tempat tujuan. Misalkan kita mengadakan rapat tertentu atau rapat yang rahasia untuk mencapai tujuan tersebut. 5, perencanaan tetap merupakan perencanaan yang digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, yang ke-6, perencanaan maksud tertentu digunakan saat organisasi menghadapi perubahan kontingensi dan pengembangan produk. Nah, di sini untuk perubahan kontingensi dan pengembangan produk, di sini organisasi menghadapi perencanaan yang digunakan, yaitu perencanaan harus secara bagus atau secara matang. Oke, next. Nah, ini yang terakhir akan disampaikan oleh saya adalah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah proses pembuatan keputusan terdiri dari yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Nah, di sini jika kita akan mengambil keputusan, kita harus mengambil dulu mengidentifikasi dan menganalisis sebuah masalah. Nah, yang selanjutnya pencarian informasi. Nah, dalam mengambil keputusan juga kita juga harus mengambil informasi yang akan mengidentifikasi dan menganalisis masalah tersebut. Nah, selanjutnya mengembangkan alternatif. Mengembangkan alternatif itu adalah kita mengembangkan masukan-masukan yang dari luar untuk dikembangkan di pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan. Nah, di sini juga kita sesudah mengembangkan alternatif juga, di sini juga kita harus mengevaluasi alternatif tersebut. Jika alternatif itu baik untuk perusahaan atau perencanaan kita, maka itu baik juga. Nah, selanjutnya menilai risikonya. Nah, di sini juga kita harus menilai risikonya dalam alternatif perencanaan tersebut. Nah, jika kita tahu itu risikonya baik atau buruk, nah itu berarti sudah bagus dalam alternatif tersebut.
Yang selanjutnya memilih alternatif terbaik. Nah, di sini juga dalam mengambil keputusan kita harus mengambil alternatif yang paling terbaik. Jangan mengambil alternatif yang tidak baik atau yang belum baik atau tidak baiknya itu masih dilakukan. Nah, selanjutnya sesudah memilih alternatif terbaik, kita juga harus mengimplementasikannya. Nah, mengimplementasikannya itu adalah mengaplikasikan keputusan tersebut dalam perencanaan kita. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, di sini juga setelah semuanya tersusun dalam proses pembuatan keputusan, nah, kita juga harus mengevaluasi hasil keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Fikri. Saya akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh rekan saya, Fikri. Yang kedua, proses pengambilan keputusan harus mengetahui kunci pokok keberhasilan implementasi keputusan. Kunci kesuksesannya diantara lain adalah 1. Komitmen, 2. Penyampaian hasil keputusan berupa pengumuman, 3. Jumlah dan kualitas personal yang akan melaksanakan keputusan, 4. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan keputusan, 5. Waktu pelaksanaan, 6. Penanggung-jawaban pelaksanaan keputusan. Ada juga beberapa tindakan jika keputusan gagal dilaksanakan. Yang pertama adalah harus menyadarinya, yang kedua melangkah mundur, yang ketiga mengganti, dan yang keempat adalah mengubah. Oke, next. Yang ketiga, beberapa penyebab kesulitan dalam mengambil keputusan. Di antaranya yang pertama, kurang lengkapnya informasi dan data yang tidak perlukan. Yang kedua adalah kesulitan menggunakan tolak ukur. Yang ketiga, munculnya tujuan ganda. Dan yang keempat, adanya lebih dari satu orang berwenang mengambil keputusan. Yang keempat, teknik pengambilan keputusan kelompok. Di antaranya adalah teknik curah pendapat terbuka. Yang kedua, teknik kelompok nominal. Yang ketiga, teknik DLP. Dan yang terakhir adalah teknik curah pendapatan elektronik. Next. Oke, kesimpulannya dari yang tadi disampaikan oleh dua rekan saya ialah yang pertama, perencanaan pengawasan merupakan dua fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pengawasan dilakukan untuk mengontrol perencanaan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, pengklasifikasian perencanaan dibagi menurut fungsinya, ruang lingkup kewilayahannya, jangka waktu, objek menurut objeknya, perencanaan tetap, dan perencanaan dengan wilayah tertentu. Dan yang keempat adalah dalam setiap perencanaan ada pengambilan keputusan. Yang kelima, pengambilan keputusan terkadang mempunyai beberapa kesulitan seperti kurang informasi dan data, kesulitan tolak ukur, tujuan ganda, pengambilan keputusan lebih dari satu orang. Dan yang terakhir ialah teknik pembuatan keputusan kelompok, yaitu curah pendapat terbuka, kelompok nominal, DLP, dan curah pendapat elektronik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik setan, dan kita selalu berkorban. Bila titik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.